Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan malam hari ini saya bisa kembali mengisi kegiatan Zoomina rutin tiap pekan di kegiatan Dirsa Consulting ya, kali ini. Nah, insya Allah pada kesempatan hari ini izin saya untuk sharing tanpa maksud untuk menggurui ayah dan bunda. Saya yakin ayah dan bunda lebih hebat dan lebih pengalaman. Tapi semoga sedikitnya ilmu yang Allah titipkan kepada saya, yang akan saya sharingkan pada malam ini, semoga bisa membantu dan memberikan wawasan tambahan bagi kita semuanya. Seperti itu. Nah, insya Allah pada malam hari ini saya akan sharing terkait dengan masalah gangguan sensori yang pada umumnya terjadi pada anak-anak usia dini, gitu ya. Saya juga sama Om Irman sudah disampaikan pada saat pembukaan. Gitu. Nah, di sini mungkin saya izin share dulu untuk materi malam ini ya. Baik, untuk materi sudah keluar ya? Sudah terlihat di layar ayah dan bunda? Udah, Kak. Baik. Nah, pada sharing hari ini, insya Allah saya akan membahas gangguan sensori bikin frustasi. Nah, sebetulnya hal ini saya bawakan karena banyak saya keluhan yang sering orang tua dapatkan ketika saya sedang sesi penjelasan hasil ataupun ketika saya sedang mengisi kegiatan parenting di beberapa sekolah gitu ya. Salah satunya adalah ada seorang anak yang memang dia tuh picky eater. Picky eater tuh apa sih Kak Dandi? Jadi picky eater tuh salah satu keadaan di mana seorang anak cenderung yang suka pilih-pilih makanan gitu ayah bunda gitu ya. Jadi ketika misalkan ditawarin makan sayur, dia cenderung nggak mau bunda, aku maunya sama nugget gitu ya. Nggak mau bun, aku maunya sama mie doang atau mungkin sama sosis doang mungkin ya. Kira-kira ya bunda ada nggak mengalami hal yang sama seperti orang tua yang cerita ke saya seperti itu gitu ya. Kalaupun ada, itu bisa jadi itu termasuk dari gangguan masalah sensori sebetulnya. Nah, hari ini kita akan bahas bareng-bareng, kita akan mengenal lebih jauh kira-kira gangguan sensori itu apa saja sih dan gejala-gejalanya bagaimana dan bagaimana cara untuk penanganannya gitu ya. Insya Allah mari kita sama-sama belajar dengan mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bergeser ya. Nah, coba misalkan ayah dan bunda bisa dilihat di layarnya. Apakah pernah nggak ayah dan bunda mengalami hal berikut ini pada anak-anak? Yang pertama, misalkan cenderung impulsif. Impulsif itu di mana keadaan anak ini cenderung aktif, tapi aktifnya itu berlebihan. Kontrolnya itu nggak ada. Contoh misalkan gini, ada anak yang berniat untuk berkenalan dengan temennya gitu ya, niat nama nyentuh atau noel gitu orang sudah bilang mah, tapi tiba-tiba ini mukul gitu ya. Atau kayak misalkan ketika dia tantrumnya berlebihan, energik gitu ya, sampai melempar barang ataupun memukul orang atau memukul ayah dan bundanya. Nah, itu adalah termasuk impulsif. Yang kedua, suka jijik dengan tekstur yang lembek. Contoh kayak misalkan memegang tanah, anak cenderung ih nggak mau gitu ya. Atau mungkin kayak bermain slime, anak cenderung menolak. Atau kayak bermain tanah juga, itu ada kecenderungan anak tidak suka melakukan kegiatan tersebut gitu ya. Karena beberapa yang sering saya dapatkan kasus di beberapa orang tua itu, Pak Dandi, saya waktu mengajak anak saya outing ke salah satu tempat outing gitu ya, yang ada sawahnya, ada bermain lumpur, anak saya cenderung menolak. Kenapa ya kayak gitu? Nah, itu biasanya ada gangguan sensori juga salah satunya gitu ya. Terus yang ketiga, ketika berjalan cenderung sering menabrak atau tiba-tiba terjatuh. Nah, misalkan ketika dia lagi jalan, lagi bawa air atau lagi bawa barang, tiba-tiba kakinya ini nendang meja gitu ya. Ketika nendang meja, anaknya tiba-tiba nangis, terus laporan ke ibunya, malah si meja yang disalahkan gitu ya. Nah, ini bisa jadi salah satu faktor di sensori juga gitu ya. Dan yang keempat, kesulitan konsentrasi. Misalkan ketika ada kecenderungan
anak kalau belajar nggak bisa lama. Misalkan anak usia 7 tahun, dia bisa duduk dengan tenangnya di antara 3 atau 5 menit misalkan gitu ya. Atau ketika dia lagi belajar, suka cenderung mudah terdistraksi ayah bunda dengan suara-suara atau dengan gangguan-gangguan sekitarnya gitu, sehingga itu bisa mengganggu proses pembelajaran yang sedang anak lakukan pada saat tertentu seperti itu. Atau yang kelima nih, tidak nyaman dengan label baju. Ada nggak anaknya yang samaan dengan poin nomor 5 ini? Jadi kalau pakai baju tuh, ih ayah bunda nggak nyaman tuh ya, pengen selalu apa deh, digunting gitu ininya si labelnya itu. Jadi ketika kena sentuhan kulit, anak merasa risih atau nggak nyaman gitu. Nah, hal-hal ini sebetulnya sering terjadi dialami oleh pada anak umumnya. Akan tetapi banyak orang tua yang belum menyadari bahwa itu adalah salah satu gangguan sensori sebetulnya. Nah, tinggal bagaimana sama-sama kita mengenal apa saja sih jenis gangguan sensori itu supaya kita bisa lebih aware dengan keadaan anak-anak kita dan tidak membiarkan begitu saja. Tapi justru kita bisa memberikan stimulasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita bisa berkembang, bertumbuh sesuai dengan usianya gitu ya ayah bunda. Nah, dari 5 poin ini kira-kira ada nggak yang sama hal merasakan? Ada katanya ya, Masya Allah. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama untuk bisa memahami bagaimana sih gangguan sensori itu. Baik. Nah, gangguan tersebut merupakan ciri-ciri anak yang mengalami gangguan sensori. Jadi ketika sensori itu apa sih sendiri? Sensori itu gini, sensori itu suatu hal yang berkaitan dengan panca indera ya bunda. Jadi ketika panca indera ini tidak berkembang dengan baik, ini akan berdampak pada gangguan sensori si anak atau pada kegiatan sehari-hari. Dan ini akan sangat mengganggu ketika anak dalam bersosialisasi ataupun beraktivitas gitu ya. Nah, hal ini terjadi karena ada apa nih Kak Dandi? Sebentar, ini suka ada terlambat nih keluarnya. Ya. Izin saya menjelaskan dulu apa itu yang dimaksud dengan gangguan sensori ya. Di mana kondisi seseorang mengalami masalah dalam menerima atau memproses atau merespon rangsangan sensori seperti suara, cahaya, aroma, rasa, dan sentuhan. Hal ini bisa terjadi ketika sistem saraf pusat tidak dapat memproses informasi sensorik dengan normal. Nah, anak-anak dengan gangguan sensorik ini mungkin memiliki kesulitan dalam memahami dan menanggapi informasi sensori, atau mungkin memiliki reaksi berlebihan atau kurang terhadap rangsangan tertentu. Yang tadi contohnya, kayak ketika anak pakai baju, terus dia tidak nyaman dengan label yang terpasang pada baju tersebut, sehingga dia cenderung pengen dilepas si label tersebut supaya dia bisa merasa lebih nyaman gitu. Nah, hal ini perlu kita untuk aware supaya ini bisa kita segera tangani pada anak-anak kita ya bunda ya. Nah, hal ini kenapa terjadi? Nah, ini kalau saya sedikit mengingatkan kembali terkait dengan waktu itu saya pernah membahas terkait dengan materi menjadikan media sekitar menjadi media belajar gitu. Nah, salah satu aspek yang penting dalam perkembangan kognitif pada manusia adalah di sini ayah bunda. Ayah bunda bisa lihat ya, ada namanya piramida perkembangan belajar. Jadi sebetulnya anak mampu belajar dengan baik itu ketika 7 aspek panca indera ini yang saya lingkari itu semuanya berkembang dengan maksimal. Mulai dari panca indera pengecapan, penglihatan, pendengaran, penciuman, taktil atau peraba, vestibular, keseimbangan, dan proprioceptif yang berhubungan dengan persendian. Nah, jadi ketujuh aspek sensori ini atau ketujuh panca indera ini itu sebetulnya harus terasah atau terstimulasi semenjak anak usia dini. Karena ketika terstimulasi usia dini, maka insya Allah kecenderungan anak untuk sikap belajar nanti pada usia SD, SMP, SMA, atau bahkan ketika dewasa, itu akan lebih matang. Tentunya seperti itu. Jadi kalau misalkan ayah dan bunda melihat satu kegiatan di usia TK, misalnya Kak Dandi kenapa ya? Di TK itu kalau belajarnya hanya sekedar menggunting, membuat platisir, atau membuat slime, bermain, membuat kerajinan dari tanah liat, itu sebetulnya adalah kegiatan-kegiatan yang merangsang susunan saraf pusat pada manusia yang bunda gitu. Jadi ketika misalkan susunan saraf ini matang, insya Allah nanti perkembangan pada aspek motorik halus, motorik asap, atau keseimbangan dan konsentrasi itu akan lebih menunjang pada konsep pembelajaran nantinya, kurang lebih seperti itu. Nah,
Sekarang kita akan bahas bareng-bareng 7 aspek atau 7 gangguan sensori yang akan kita bahas bersama-sama ya. Ayah dan Bunda bisa simak, barangkali ada hal yang mungkin dialami oleh ayah dan Bunda pada anak-anaknya. Nah, gangguan yang pertama apa? Dan gangguan pertama ini adalah gangguan sensori peraba ayah Bunda, gitu ya. Di mana gangguan perabaan dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk merasakan sentuhan dan dapat membatasi kemampuan seseorang dalam melakukan tugasnya sehari-hari. Contohnya gini, ada seorang anak yang ketika disentuh atau misalkan mau digendong sama saudaranya, dia cenderung menolak, dia nggak nyaman atau risih gitu ya. Ada juga yang kadang-kala ketika anaknya mau dipotong rambut, itu suka ngambek, suka ngamuk gitu ya. Bisa jadi ini anaknya mengalami gangguan sensori pada indera perabanya gitu. Terus yang ketiga berjalan suka jinjit gitu. Nah, jadi ketika berjalan jinjit juga ini sudah tidak baik pada perkembangan anak-anak. Dan yang keempat tadi tidak suka dengan tekstur yang lembek gitu ya. Nah, hal ini bisa ayah dan bunda untuk antisipasi di sensori peraba, terapinya adalah gini. Ayah bunda nanti bisa sediakan namanya sikat semir, yang biasa kita pakai untuk semir sepatu ya. Nah, sikat semir ini ayah bunda boleh sikatkan pada telapak tangan anaknya. Disikat kayak gini aja pelan-pelan, kiri dan kanannya gitu ya. Atau anak-anak ini sering dibiasakan untuk mengajak atau diajak sama ayah dan bunda pada kegiatan-kegiatan kayak contohnya membuat slime, itu terapi sebetulnya. Atau misalkan kayak bermain tanah, itu juga terapi sensor peraba. Jadi ketika kita punya seorang anak yang cenderung asik atau menunjukkan ingin bermain tanah, itu kalau biasa sarankan usahakan tidak dilarang, karena itu akan berdampak pada perkembangan sensor perabanya. Yang dimana nanti anak akan merasakan bagaimana sensasi tanah lembek, bagaimana sensasi pasir yang kering, bagaimana misalkan ibaratnya pasir sentetis yang kita buat. Jadi hal-hal kayak gitu itu penting untuk kita aplikasikan pada anak-anak kita gitu ya, supaya anak bisa terhindar dari gangguan sensori peraba ini. Seperti itu ya. Terus yang kedua, di sini ada gangguan sensori pendengaran. Di mana gangguan sensor pendengaran ini anak dapat mempengaruhi kemampuan seorang untuk mendengar dengan jelas dan memahami ucapan orang lain. Jadi ketika misalkan gangguan sensori terjadi, biasanya anak ini dipanggilnya nggak cukup sekali gitu ya. Misalkan contoh, Gandhi gitu ya. Akunya nggak ngelirik gitu ya, malah anteng ngerjain sesuatu gitu ya. Atau misalkan panggilan ketiga kali biasanya kita panggil tetapi dengan nada yang tinggi gitu ya. Baru anak-anak kita melihat, apalagi memanggilnya dengan nama lengkap. Biasanya salah satu indikasi orang tua marah itu memanggil nama anak lengkap dengan nada yang cukup tinggi gitu ya. Nah, untuk anak-anak yang mengalami gangguan sensori pendengaran, salah satunya adalah gini. Mereka takut dengan kayak suara penyedot debu, kayak bunyi gitu ya, atau kayak suara hair dryer, atau mungkin pengering tangan yang mungkin sering ada di tempat makan kayak di KFC atau mungkin di mall-mall ya. Nah, anak-anak dengan gangguan sensori pendengaran biasanya mereka cenderung menolak mendengarkan suara tersebut seperti itu. Yang kedua, menangis berlebihan ketika mendengar suara petir. Jadi ketika ada petir atau orang Sunda yang bilang apa ya, buludu gitu ya. Nah, ini juga bisa berdampak pada gangguan sensori pendengaran anak-anak. Dan yang ketiga, mudah terdistraksi atau fokusnya atau konsentrasinya mudah teralihkan oleh suara sekitarnya. Misalkan contoh, anak kita lagi belajar nih gitu ya, lagi belajar mewarnai atau belajar menggambar, menulis atau apapun itu jenis kegiatan belajarnya, ya tiba-tiba ada suara es dung lewat dung dung gitu ya. Nah, anaknya langsung terdistraksi dengan suara yang terdengar di lingkungan rumahnya gitu. Nah, dalam hal ini memang akan cukup mengganggu dalam kegiatan sehari-hari ayah bunda gitu. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang bisa mengurangi gangguan sensori pendengaran adalah salah satunya gini, kalau misalkan ayah dan bunda di rumah itu punya semacam device atau alat kayak untuk karaokean gitu ya, itu salah satu treatmentnya, di mana anak bisa menyanyikan lagu dia sendiri atau mungkin menyanyikan lagu potong bebek atau lagu anak-anak pada umumnya gitu ya dengan anaknya sendiri, itu sebetulnya anak sedang membiasakan mendengar suara dari speakernya gitu, dan dari suara speaker ini sebetulnya bisa mereduksi atau mengurangi gangguan sensori pada pendengaran ini ya bunda. Atau misalkan kalau gangguan sensori pendengaran ini cukup parah, ayah dan bunda bisa segera membawa anaknya ke dokter ahli atau mungkin ke THT ya untuk bisa mendapatkan penanganan lebih lanjut gitu. Jadi jangan sampai
kita biarkan begitu saja karena khawatir akan berdampak ketika ini pada proses pembelajaran hingga dewasa kelak gitu. Karena ada beberapa kasus juga yang saya dapati anak-anak yang ketika mengalami gangguan sensori pendengaran, orang tuanya menganggap anak ini kenapa ya kok nggak bisa menyerap materi dengan baik ketika disampaikan oleh gurunya. Ternyata salah satu penyebabnya adalah anak ini memang ada gangguan pada pendengarannya gitu. Sehingga ini harus segera ditindaklanjuti oleh dokter yang memang ahli di bidang pendengaran atau mungkin segera dibawa ke THP seperti itu ya. Itu pada poin kedua adalah gangguan sensori pendengaran. Tadi yang pertama gangguan sensori peraba, yang kedua adalah gangguan sensori pendengaran. Nah, yang ketiga adalah gangguan sensori penglihatan. Nah, di mana gangguan ini dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk melihat dengan jelas dan dapat membatasi aktivitas sehari-hari ayah bunda. Contoh, misalkan yang tadi, contoh gangguannya adalah sulit fokus pada benda tertentu yang bertumpuk. Misalkan, sering nggak bunda ditanyain sama anaknya untuk dimintai tolong mencarikan barang tertentu di lemari si anak. Misalkan anaknya butuh baju gitu ya, padahal baju itu di lemari gitu ya. Nah, anaknya biasanya bertanya, "Bunda, di mana baju aku?" Nah, biasanya Bunda jadi Google Map-nya rumah gitu ya, yang paling tahu tempat-tempatnya di sebelah mana gitu. Nah, jadi ketika anak-anak yang sulit fokus pada benda yang bertumpuk ini, sebetulnya akan berdampak juga pada saat anak belajar membaca dan anak akan menemukan satu jawaban yang dalam satu materi misalkan ya. Kebetulan saya juga pegang beberapa anak gitu saat ini. Jadi ketika saya suruh baca, sok cari jawaban dalam materi yang saya coba sampaikan, anak ini sulit menemukan jawabannya. Padahal jawaban itu ada dalam paragraf atau materi di situ gitu. Nah, ini bisa jadi anak dalam fokus penglihatannya kurang berkembang dengan baik ayah bunda. Gitu ya. Nah, terus yang kedua bisa mengalami namanya disleksia atau disgrafia gitu. Nah, izin saya menjelaskan, khawatirnya ada yang belum memahami istilah-istilah ini. Nah, untuk disleksia itu apa Kak Dandi? Sebetulnya ini tergolong learning disorder atau gangguan belajar, di mana disleksia ini ada kecenderungan anak kesulitan dalam memahami huruf atau merangkai huruf sehingga ini akan berdampak pada kemampuan membaca yang terhambat gitu ya. Salah satu indikasinya adalah sering tertukarnya antara huruf B dan D. Nah, tetapi tidak selalu anak yang mengalami kesulitan membedakan huruf B dan D itu tergolong disleksia gitu ya. Jadi ada ibaratnya apa ya? Observasi yang harus kami lakukan lebih jauh untuk menentukan apakah ini betul nggak anaknya disleksia atau tidak gitu ya. Dan dalam hal ini sebetulnya masih bisa tertangani ketika anaknya masih usia dini gitu ya. Kalau mungkin boleh saya ingatkan lagi kenapa ini penting anak-anak pada usia dini mendapatkan terapi lebih dalam atau lebih awal, karena secara hukum plastisitas otak anak ini sangat mumpuni untuk mendapatkan atau dalam perkembangannya lebih cepat pada anak usia 0 di antara 0 sampai 7 tahunan gitu ya. Terus di sini ada gangguan juga disgrafia. Kalau disgrafia ini adalah gangguan di mana anak kesulitan dalam menulis gitu. Nah, ada salah satu ciri yang di mana ini merupakan bagian dari disgrafia. Salah satu contohnya adalah ketika anak menulis itu tuh tidak ada spasinya. Jadi antara satu kata dengan kata yang lain itu nyambung semua gitu. Jadi ketika itu nyambung semua, malahan kita sebagai guru atau sebagai tutor dalam sekolah itu kebingungan ini cara bacanya gimana gitu. Nah, ini bisa jadi anak ini mengalami disgrafia. Tapi balik lagi tadi, tidak satu ciri itu selalu menunjukkan anak disgrafia, perlu ada observasi lebih jauh lagi gitu. Namun ini terjadi karena gangguan sensori pada penglihatan si anak gitu ya. Terus yang ketiga, menulisnya suka miring pada kertas yang tidak bergaris. Misalkan contoh, anak dikasih satu lembar kertas HPS, terus anak menulis. Jadi ketika anak yang mengalami gangguan sensori penglihatan, biasanya nulisnya nggak lurus. Gitu. Tapi tiba-tiba miring ke bawah, atau tiba-tiba miring ke atas. Tapi ada juga ayah bunda gitu ya, yang ada garis, tapi tetap nulisnya naik ke atas atau turun ke bawah. Nah, hal ini juga harus kita segera tangani gitu. Terus pada poin ketiga, mana poin yang keempat di sini kesulitan membedakan bentuk. Nah, contohnya kayak tadi, huruf B sama D itu kan bentuknya mirip-mirip ya. Cuman bedanya huruf B itu, kalau B kecil, huruf B kecil itu perut balutnya ke sebelah kanan. Terus kalau D kecil, perut balutnya ke sebelah
kiri. Nah, biasanya kalau guru-guru TK menganalogikannya dengan huruf badut, biasanya kayak gitu ya. Nah, jadi ketika anak-anak mengalami gangguan sensori penglihatan, mereka kesulitan, kebingungan. Huruf B sama D itu sering tukar gitu ya. Dan kebetulan saya juga mendapati anak yang sedang saya pegang saat ini, memang salah satunya dia ada gejala disleksia, namun alhamdulillah tidak berat gitu ya, gejala disleksianya masih ringan. Alhamdulillah sekarang dia tuh anaknya udah kelas 3, saya terapi pada semenjak anak ini masih TK gitu ya. Alhamdulillah sekarang bacanya lancar, atas izin Allah juga tentunya gitu ya, dan menulisnya juga udah makin bagus gitu. Yang asalnya huruf J itu kan kalau J itu melengkungnya ke sebelah kiri ya, ini melengkungnya ke sebelah kanan gitu. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang wajib untuk kita lebih aware, lebih terbuka ketika mendapati hal seperti ini. Bahkan gini ayah bunda, kayak anak menulis yang tidak sesuai dengan kaidah, misalkan nulis angka 1 dari bawah aja, itu sebetulnya sudah merupakan gangguan belajar awal yang harus segera kita antisipasi gitu. Ya, bagusnya gimana kalian nih? Bagus tuh anak menulis itu dari atas ke bawah dulu, idealnya gitu. Nah, itu salah satu hal-hal yang perlu kita perhatikan sedetail mungkin supaya gangguan belajar yang kemungkinan terjadi ke depannya bisa kita hindari seperti itu. Nah, gangguan penglihatan ini ayah bunda bisa lakukan treatment di rumah. Contoh kayak gini, kalau saya tuh suka melakukan kegiatan mencari benda gitu ya. Nah, ayah bunda boleh kalimatnya seperti ini. Ini permainan di rumah aja gitu. Ini termasuk salah satu play terapi sebetulnya. Nah, ayah melihat satu benda dengan kedua mata ayah. Benda ini berbentuknya persegi. Terus benda ini ada yang terbuat dari kaca dan ada yang juga terbuat dari kayu. Nah, kira-kira benda ini apa namanya? Nah, di situ anak mulai mencari, anak melatih visualnya dia, mengidentifikasi di lingkungan sekitarnya kira-kira benda mana yang tadi disampaikan oleh ayah saya, gitu kan? Nah, kalau misalkan anak bilang TV, oke, betul, TV juga berbentuknya persegi gitu ya. Tapi TV apakah terbuat dari kayu? Nah, tidak gitu ya. Nah, di sini ketika misalkan anak melihat lagi, misalkan pintu ayah, oke, pintu memang terbuat dari kayu gitu, tapi juga ada yang terbuat dari kaca. Itu bisa menjadi jawaban yang betul gitu ya. Atau mungkin anak menjawab meja ayah. Nah, itu lebih tepatnya seperti itu. Jadi ayah dan bunda bisa lakukan kegiatan-kegiatan seperti itu gitu ya. Atau contoh seperti ini. Kalau misalkan ayah dan bunda lagi belanja bulanan ke swalayan gitu. Misalkan ke Burma atau ke Asia atau ke Jogja, terserah itu apa sama swalayannya. Nah, misalkan ayah bunda itu udah ngelis gitu ya, pembelanjaan untuk bulan ini apa saja. Nah, ayah bunda sebetulnya bisa melibatkan anak kita untuk mengambil barang-barang tertentu yang mungkin masih terjangkau oleh si anak gitu ya. Jadi ketika misalkan kakak tolong bunda bantuin sama kakak ambilkan misalkan deterjen, kita sebut aja mereknya misalkan Rinso atau Daya gitu ya. Kita sebutkan identifikasikan ciri-cirinya. Khawatirnya anak masih belum bisa membaca dengan baik. Nah, dengan menjelaskan ciri-cirinya sendiri, sebetulnya secara tidak langsung anak belajar melatih indera visualnya dia. Misalkan contoh, bunda butuh rinso, ada yang warna hijau, terus ada warna pinknya, kemasannya seperti itu. Nah, di situ misalkan kita boleh juga sebutkan angkanya atau gramasinya, yang 500 gram. Nah, di satu sisi anak juga belajar matematika secara tidak langsung. Nah, jadi kegiatan-kegiatan itu sebetulnya akan melatih kefokusan anak dan akan menentukan kemampuan skala prioritas untuk kedepannya. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu di poin yang ketiga. Nah, lanjut sekarang gangguan sensori yang keempat adalah gangguan sensori pengecap atau perasa. Nah, ini bunda ayah. Jadi untuk gangguan sensori pengecap, ini biasanya yang tadi disebutkan, salah satu dampaknya adalah anak jadi suka picky eater atau suka pilih-pilih makanan gitu ya. Jadi gangguan pengecapan dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk merasakan rasa dan dapat mempengaruhi selera makan. Nah gini, ayah bunda pernah nggak pada saat anaknya waktu masih balita, itu sekitar usia 8 bulan atau 6 bulanan, itu rata-rata suka memasukkan benda-benda ke mulutnya. Nah, ketika misalkan itu terjadi, mungkin kalau orang tua zaman dulu itu suka melarang, nggak boleh dimasukin, nanti cacingan gitu ya. Tetapi ternyata gini ayah bunda, ternyata salah satu aspek anak pintar matematika itu ketika fase oral itu jadi ketika anak sering masukkan atau memasukkan benda ke mulut-mulut, itu adalah bagian dari salah satu perkembangan untuk matematika ke depannya loh. Saya juga baru tahu kemarin, oh
ternyata anak-anak yang suka masukkan barang-barang ke mulut itu, selama barang itu tidak berbahaya, yang harus kita perhatikan di situ. Nah, makanya ada namanya alat itu teeter, kayak anak gigit-gigit gitu ya. Nah, itu sebetulnya alat terapi untuk fase oral si anak. Jadi di situ anak akan merasakan berbagai macam bentuk. Contoh misalkan ini aja. Ada anak yang suka ngemut jari, misalkan dia ngemut jempol, dikemutan gitu ya jempolnya, orang sudah bilang mah. Jadi ketika anak ngemut jari, sebetulnya di satu sisi dia sedang belajar mengenal ukuran loh. Dia akan merasakan, oh jempol tuh besar ya. Dia akan mengenal besar dari jempol yang dia hisap, gitu. Terus dia mengecap telunjuk, terus sampai kelingking. Nah di situ secara tidak langsung dia belajar mengenal ukuran dari bodinya dia, dari jari-jari yang dia emut ke dalam mulutnya. Nah jadi satu sisi ternyata anak belajar ukuran itu bisa dimulai dari fase oral yang terlewati dengan baik. Gitu. Jadi ketika anak melewati fase oral, bunda ayah bisa cukup awasi saja selama ibaratnya yang dia masukkan bendanya ke mulut masih bagus atau tidak berbahaya atau bersih gitu ya. Ibaratnya mah pastikan tingkat keamanan sama tingkat kebersihannya gitu ya. Karena itu akan insya Allah akan berdampak baik pada perkembangan anak selanjutnya. Karena gini, ada satu kejadian, namun tidak akan sebutkan saya siapa. Ada seorang yang sudah dewasa itu kadang masih suka ini gigitin pensil. Anak SD SMP saya sering lihat masih ada ya. Bahkan ini mah udah lulus kuliah gitu ya, itu kadang-kala tidak sadar dia suka gini ngemut jari. Itu mungkin bisa jadi faktor kecemasan atau anxiety, atau bisa jadi juga ini indikasi ada fase oral yang tidak tuntas pada waktu usia dininya gitu ya. Jadi ketika anak-anak yang suka pilih-pilih makanan, ini biasanya efek dari fase oral yang tidak tuntas, itu yang pertama. Terus dampaknya apa lagi Kak Dani? Anak yang suka pilih-pilih makanan ini biasanya akan berkaitan dengan tadi sensor perabanya, yang dimana indera taktil perabanya tidak berkembang dengan baik. Salah satu terapi yang ayah bunda bisa lakukan di rumah atau sekitar anak-anak, ayah bunda nanti di rumah coba lakukan treatment ini. Nanti di rumah anak berjalan tapi tanpa alas kaki di sekitar rumah. Misalkan dia nginjak berbagai macam ground atau alas, kayak menginjak rumput, menginjak pasir, menginjak batu gitu ya. Orang Sunda bilang menyeker itu teh ternyata suatu terapi untuk ke sensor pengecapan sama ke sensor perabanya ya bunda gitu ya. Terus di sini gangguan sensori pengecapan juga ini akan berdampak kayak misalkan anak nggak suka makan sayur gitu ya, jadi cenderung berpaku sama satu makanan saja gitu ya. Nah dengan salah satu terapi tadi semoga bisa membantu dari tadi anak belajar berjalan dengan berbagai macam alas atau ground, dan pastikan tempatnya itu aman, tidak ada pecahan kaca ataupun paku, dan tetap dalam pengawasan orang tua atau orang dewasa ya. Nah terus yang kelima adalah gangguan sensori penciuman, di mana gangguan penciuman ini dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk merasakan bau dan dapat mempengaruhi selera makan pada anak-anak tentunya. Nah, contoh gangguannya apa? Sulit membedakan bau atau aroma. Yang kedua, tidak menyukai makanan dengan aroma tertentu. Nah, dalam ilmu Montessori, dalam ilmu Montessori itu adalah salah satu kegiatan yang merangsang indera penciuman pada anak-anak. Nah, indera penciuman ini ayah bunda bisa latih kayak gini. Coba nanti ayah bunda siapkan beberapa bumbu gitu ya, kayak misalkan merica ataupun cengkeh atau misalkan kayu putih gitu ya. Intinya mah benda-benda yang mengandung aroma gitu ya. Selama aroma ini tidak terlalu menyengat untuk si anak. Terus kita perkenalkan dulu, jangan dulu anaknya tutup matanya. Contoh misalkan gini, kita menciumkan aroma kayu putih. Jadi coba isep aroma kayu putih. Dia isep. Nah, ketika anak menghisap aroma kayu putih atau melakukan berbagai macam kegiatan, itu sebetulnya sedang terjadi namanya proses sinapsis dalam otak si anak atau dalam otak manusia. Jadi, semakin banyak stimulasi, maka sinapsis akan semakin banyak terjadi pada otak si anak itu, gitu ya. Nah, udah kayu putih diciumkan ke hidung si anak, terus anak mencium aroma bunga, misalkan. Coba cium aroma bunganya, dicium. Oke, kita simpan. Nah, yang ketiga misalkan aroma merica, coba ciumkan ke si anak. Nah, ketika udah anak belajar mencium atau mengenal jenis aroma tersebut, nanti ayah bunda terapinya bisa tutup mata si anaknya, gitu ya. Terus kita bisa dekatkan benda-benda yang tadi kita perkenalkan, terus anak menyebutkan.
itu aroma apa? Misalkan contoh, kakak coba, ini aroma apa kak? Misalkan bunda mendekatkan aroma kayu putih. Lalu anak menjawab misalkan, ini bunda merica. Tetot, atau misalkan, belum tepat kakak, coba, apalagi kak, aroma yang kayak gini. Biarkan si anak untuk menemukan jawaban yang tepatnya, gitu. Tanpa langsung kita mengkoreksi jawabannya, gitu ya. Nah, di sini mungkin sedikit saya sharing. Hati-hati ketika mengkoreksi anak, karena gini ya bunda, mohon izin bukan maksud menggurui, anak ini akan cenderung mudah terdemotivasi atau penurunan motivasi ketika ada kesalahan langsung kita salahkan apa yang menjadi perilakunya atau hasil dari apa yang anak lakukan. Misalkan contoh, ketika anak tidak tepat menebak, boleh kita ucapkan, belum tepat kak, ayo sedikit lagi apa. Nah, bisa dikasih motivasi seperti itu. Jadi hindari, salah kak, bukan ini, coba apa lagi. Nah, tapi bagusnya belum tepat kak, ayo sedikit lagi apa. Nah, supaya apa? Anak makin semangat untuk menebak jawaban yang betulnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk melatih indera penciuman, tadi perkenalkan berbagai macam jenis aroma di sekitar rumah bunda. Nanti ketika udah diperkenalkan, latih untuk memori atau daya ingat anak dengan ditutup mata, terus anak perkenalkan atau anak suruh menebak aroma apa yang didekatkan ke hidung anaknya. Seperti itu ya. Itu salah satu treatment untuk mereduksi atau mengurangi gangguan sensori penciuman pada anak-anak. Terus selanjutnya adalah gangguan sensori yang keenam. Ini yang jarang kita kenal gitu ya, yang jarang kita ketahui. Sebentar, agak gangguan nih. Nah ini, ada namanya gangguan proprioseptif. Nah ini adalah gangguan gerak antar sendi ayah bunda gitu ya. Yang dimana gangguan ini mengalami masalah dalam menerima dan memproses informasi dari saraf yang mengontrol posisi tubuh dan gerakan tubuh. Contohnya apa? Ada anak yang misalkan sulit beradaptasi dengan lingkungan baru. Jadi ketika misalkan contoh anak masuk ke sekolah baru atau ketika baru masuk ke TK, dia cenderung misalkan lama banget adaptasinya. Sampai pernah ada salah satu guru yang cerita kepada saya, Adandi gimana ya, ini ada seorang anak udah 1 tahun lebih, ini masih mau ditungguin sama ibunya di sekolah. Nah, ini bisa jadi bunda, anak ini mengalami gangguan adaptasi. Ya. Terus kesulitan mengatur gerak tubuh. Nah ini, hati-hati, jangan bangga ketika ada seorang anak yang perkembangannya ada yang terlewati. Contohnya kayak gimana dan misalnya ada anak yang ibaratnya secara crawlingnya atau merangkaknya terlewati, itu nggak bagus sebetulnya. Jadi sebetulnya untuk perkembangan akademis pada setiap anak itu, setiap fase kayak anak duduk, anak ibarat kata apa ya, tungkurap atau terlentang atau kayak berjalan-jalan itu berjalan-jalan kayak pegang dinding di rumah atau kita pakai walker kayak gitu ya, baby walker istilahnya, itu sebetulnya perlu terlewati semua fase-fase itu. Kenapa? Karena saya juga pernah ada kasus dalam hasil psikotes anak gitu ya, ternyata anak ini mengalami gangguan dalam diskalkulia atau tepatnya gangguan dalam belajar angka atau matematika, sehingga dalam memahami angka anak ini kesulitan. Nah, salah satu penyebabnya adalah di mana anak ini pada waktu usia dininya secara fase merangkaknya terlewati, gitu. Jadi fase merangkak terlewati langsung ke jalan, gitu. Kenapa? Karena di fase merangkak ini ada satu hal yang sangat penting, di mana ketika anak merangkak, otomatis indera visual dengan motorik kasarnya itu akan bekerja beriringan, berkoordinasi. Jadi ketika berjalan, tangan mana dulu nih yang akan aku gerakan? Tangan kanan atau tangan kiri dulu gitu. Terus kaki ini juga mengikuti apakah kaki kiri atau kaki kanan dulu yang aku segerakan. Jadi koordinasi ini sangat penting sebetulnya gitu dalam kegiatan nanti anak belajar di usia saat SD ataupun TK-nya gitu ya. Terus kesulitan membedakan arah seperti kiri dan kanan. Misalkan contoh gini ya. Nah, sebelumnya ini misalnya kita melihat ada beberapa hal kayak misalkan belok kanan, tiba-tiba jauh belok kiri gitu ya. Misalkan belok kiri, tiba-tiba dia belok kanan. Nah, ini bisa jadi ada gangguan proprioseptif pada perkembangannya seperti itu. Dan ini penting untuk kita latih juga. Misalkan contoh, anak kita lagi dibonceng, misalkan sama ayah sama bundanya pakai motor, kita perkenalkan mapping denah sekitar rumah komplek, misalkan, oke kak, sekarang kita mau pergi ke warung, kakak di depan ya, nanti bunda tunjukkan arahnya, kakak ikutin. Misalkan, oke kak, sekarang kita belok kanan. Nah, sambil kita arahkan belok kanan itu kemana.
Nah, jadi selalu perbal kita, ibarat kata orang Sunda harus daceo gitu ya. Nah, supaya apa? Ketika orang tuanya bawel memberikan satu informasi atau menstimulasi kemampuan bahasa, ini yang berakibat pada anak mudah membedakan kiri dan kanannya. Atau ayah bunda juga bisa kayak gini. Contoh misalkan, ketika kita menyuruh sesuatu kepada anak. Misalkan, kakak, boleh nggak ambilkan handphone bunda? Gitu ya. Tolong ya ambilkan handphone bunda di dekat TV. Nah, ini hati-hati. Dekat itu sifatnya masih bias, gitu. Dekat ini bisa depan, belakang, kiri atau kanan. Nah, sehingga bagusnya ketika kita memberikan satu informasi kepada anak untuk minta tolong, alangkah baiknya jelaskan posisinya di sebelah mana. Misalkan, kakak boleh nggak bunda minta tolong nak ambilkan handphone bunda di sebelah kiri TV atau di sebelah kanan TV, gitu ya. Sehingga kalau ini berdampak positif, insya Allah nanti pada saat anak belajar mengenal huruf B atau D, ini tidak akan kembali. Gitu. Karena gini, ketika anak belajar menulis huruf B itu perut bentuknya ke sebelah kanan. Nah, kalau anak nggak paham kanan kiri, otomatis akan sering terbalik. Gitu. Atau kayak misalkan pakai sendal nih ayah bunda, sendalnya dikebalik ya. Yang sendal kiri dipakai sama kaki kanan. Atau sendal yang kanan dipakai kaki yang kirinya. Itu hal-hal yang perlu untuk kita antisipasi juga. Terus yang keempat, kesulitan mengontrol tenaga. Nah ini, banyak sekali punten, ada yang sering melabeli anak yang ketika tiba-tiba suka buku, itu anaknya nakal. Memang, misalkan dalam kategori untuk lingkungan pada umumnya, sering kita melabeli anak nakal. Tapi, kalau kita memahami hal ini, kita kasihan loh Bun sebetulnya. Contoh, anak ini yang nyentuh ke temennya, tapi tiba-tiba gebuk gitu ya, mukul. Anak yang digebuknya tiba-tiba nangis. Apalagi ibu guru misalkan dipukul sama Dandi misalkan gitu ya. Nah, bisa jadi anak ini sebetulnya nggak niat untuk mukul si temennya ini. Karena kontrolnya yang berlebihan, nggak bisa dia atur dengan baik, yang tadinya pengen nyentuh aja, pengen nanggil nepak, orang Sunda bilang mah, pengen nepuk pundaknya, ini tiba-tiba jadi mukul, energi berlebihan. Gitu. Atau gini, ayah bunda pernah nggak melihat anak yang mau nyebrang itu ngeliat kiri kanan? Jadi tiba-tiba seruntuh aja nyebrang. Tiba-tiba saya sering menghadapi hal itu. Saya lagi pakai motor, tiba-tiba astagfirullah, anak tiba-tiba nyebrang, nggak lihat kiri kanan. Dia set kontrolnya ini belum berkembang sebetulnya. Nah, hal ini patut untuk kita waspadai ayah bunda. Nah, bagaimana treatmentnya? Treatmentnya ayah bunda bisa lakukan kegiatan ini di rumah. Contohnya kayak gini. Kalau ayah bunda punya ini apa namanya kursi meja makan gitu ya, kursi meja makan yang ada kaki 4 kayak gitu ya, yang bisa dijadikan terowongan, kita bisa jejarkan si kursi itu. Nah, terus anak crawling atau merangkak melewati kayak terowongan kayak gitu loh, Bun. Nah, kalau saya pada saat menterapi anak itu gini, saya tuh di titik ini, lalu misalkan ada jembatan, bukan jembatan, terowongan yang dari kursi tadi, terus di titik seberangnya itu ada benda-benda yang akan saya suruh kepada anak. Misalkan contoh, adek tolong ya ambilkan satu buah mobil yang berwarna merah. Adek masuk ke terowongan ini, ambil warna merah, mobil warna merahnya, adek balik ke sini. Nah, di situ sebetulnya ada beberapa yang anak dapatkan. Satu, anak terlatih dalam kontrol dirinya. Jadi bagaimana supaya tubuhnya tidak menyentuh bagian dari kursi itu. Yang kedua, koordinasi antara visual dengan gerak otot besarnya atau motorik kasarnya. Terus yang ketiga, anak itu belajar memahami namanya skala prioritas. Jadi anak fokus dengan namanya mobil yang berwarna merah saja, tidak mengambil mobil yang warna kuning ataupun hijau. Gitu. Nah, hal ini bisa ya Bunda lakukan di rumah untuk kegiatan dalam mengantisipasi gangguan proprioseptif yang mungkin anak-anak kita alami seperti itu ya. Nah, ini poin yang ke-6. Satu lagi, poin yang ke-7 adalah gangguan vestibular. Nah, ini mah lebih pada gangguan keseimbangan ya. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang kalau dalam perjalanan suka mabok gitu ya, mabok kendaraan atau jet lag kayak gitu, ini biasanya terjadi karena ada gangguan vestibular gitu, atau gangguan keseimbangan. Atau mungkin ada yang takut ketinggian kan ya bunda, fobia ketinggian. Jadi kalau kayak naik apa itu yang kalau di Pasaman tuh ada namanya kora-kora ya. Jadi takut naik ketinggian. Nah, ini biasanya gangguan vestibular gitu. Jadi kalau misalkan kita melihat kegiatan di TK, ada kegiatan anak disuruh berjalan di atas papan titian gitu ya. Itu semua terapi. Terapi untuk apa ada nih ini? Terapi untuk mengurangi gangguan vestibular pada anak gitu. Nanti berdampaknya apa? Dampak positifnya, anak ini secara kemampuan konsentrasi akan lebih berkembang,
kemampuan dalam menahan emosinya juga akan lebih baik gitu. Jadi anak-anak yang cenderung tantrum, emosinya masih impulsif, ini adalah salah satu dampaknya dari gangguan vestibular gitu. Sehingga dalam kegiatan-kegiatan yang nanti bisa Bunda lakukan diantaranya, kalau misalkan ayah dan bunda punya rumah atau bertempat tinggal yang masih dekat dengan sawah, itu beruntung banget. Kenapa? Karena pematang sawah itu bisa menjadi media terapi untuk anak sebetulnya ya Bunda, gitu. Kalau zaman dulu saya alhamdulillah ya rumah saya kebetulan belakangnya sawah, jadi saya juga suka bermain adulang layangan orang sudah bilang mah ya. Jadi kalau ada layangan kalah, saya tuh senang lari bertek gitu ya di penggalakan sawah itu sampai saya terjatuh, tapi saya enjoy gitu. Ternyata setelah saya bergelut dalam dunia ini, oh ternyata ini ada manfaatnya ternyata untuk merangsang vestibular atau keseimbangan pada seorang anak gitu ya. Dan hal ini bisa ayah bunda tangani atau antisipasi dengan kegiatan-kegiatan. Salah satunya misalkan gini, tadi yang berjalan di atas papan titian, atau mungkin ayah bunda bisa menggunakan playmat gitu ya. Playmat itu semacam kayak karpet, tapi karpet ini berpola. Ada pola lompat, ada pola jalan gitu ya. Ada kegiatan-kegiatan yang kayak melompat. Nah, itu bisa ayah bunda dapatkan juga. Nah, kalau ayah bunda butuh nanti saya akan informasikan di mana ayah bunda bisa beli gitu ya. Nah, terus kegiatan yang kedua adalah ayah bunda bisa melatih gangguan vestibular ini atau mereduksi gangguan vestibular ini dengan kegiatan misalkan seperti ini. Saya pada waktu saat terapi anak itu nanti anaknya suruh naik ke bangku, tapi bangkunya yang khusus anak-anak, sehingga tinggi itu nggak terlalu tinggi gitu ya, khusus bangku yang anak-anak. Anak suruh berdiri di bangku itu, terus nanti kita lempar bola ke si anak. Jadi melempar tangkap bola sebetulnya kayak gitu. Jadi nanti anak menangkap, terus anak melempar juga ke kita. Nah, di satu sisi ketika bermain lempar tangkap bola, itu termasuk terapi tadi, yang poin nomor 6, melatih atau mengurangi gangguan proprioseptif. Jadi anak mengontrol energi atau tenaga yang akan nanti salurkan pada bola tersebut ketika dilempar ataupun menangkap. Seperti itu ya. Nah, jadi kegiatan-kegiatan itu sebetulnya satu sisi bisa meningkatkan bonding dengan anak juga, bisa menghalau atau ibarat kata menghindari anak dari gangguan-gangguan vestibular atau gangguan-gangguan sensori pada sensori lainnya. Nah, ayah bunda sebetulnya tidak perlu khawatir ketika hal ini terjadi pada anak-anak. Seiring berjalannya usia, asalkan ada terapinya, asalkan kita stimulasi, insya Allah gangguan-gangguan ini bisa terhindar. Akan tetapi kalau misalnya gangguan ini cukup berat, saya sarankan segera bawa anak bunda atau bawa anak ayah ke psikolog terdekat untuk mendapatkan penanganan yang lebih intensif. Khawatir membutuhkan terapi-terapi, kayak misalkan terapi okupasi gitu ya, atau terapi wicara, ataupun terapi gerak, hal yang memang bisa mengurangi gangguan pada sensor si anak gitu. Nah, sebetulnya kalau boleh saya katakan, saya itu kalau menterapi anak lebih fokus ke terapi sensori integrasi. Nah, sensori integrasi itu apa Kak Dandi? Jadi, sensori integrasi ini di mana satu kegiatan, tetapi kegiatan ini merangsang berbagai macam panca inderanya. Gitu. Jadi contoh kayak misalkan saya itu sering melakukan kegiatan anak belajar menuangkan beras ke dalam botol. Jadi misalkan ini tutup botol, anak menuang beras pakai sendok. Nah, itu sebetulnya melatih fokusan dan ini bisa mengurangi gangguan sensori penglihatan si anak. Gitu ya Bunda. Terus anak suruh meremas beras atau memasukkan berasnya pakai tangan, dibawa pakai tangan, dimasukkan ke botol. Nah, itu juga merangsang namanya sensori penglihatan dan merangsang sensor pada perabaan si anak. Seperti itu ya. Nah, itu mungkin kegiatan-kegiatan sederhana yang bisa ayah dan bunda lakukan di rumah untuk mengantisipasi keadaan gangguan sensori yang mungkin terjadi pada anak-anak kita. Jadi dengan kita belajar sama-sama di sini terkait dengan gangguan sensori, semoga kita lebih terbuka dan bisa melakukan tindakan lebih awal supaya nanti ke depannya anak tidak mengalami hal-hal yang kita tidak inginkan. Nah, itu mungkin Om Irman terkait dengan sharing kita malam ini, gitu ya. Semoga bisa membantu. Oke, terima kasih nih Kak Dandi. Baik. Kayaknya Kak Dandi, saya ngerasa gangguan proprioseptif ya. Kayaknya itu nyeritain saya deh pas waktu Kak Dandi dibonceng ya sama saya. Oke nih, lucu banget dah itu. Disuruh belok ke kiri malah belok ke kanan ya.
Iya, iya. Oke, Tapi Om ya. di sini ada yang udah bertanya ya. Jadi kita bakal masuk ke sesi tanya jawab. Buat sesi tanya jawabnya Bunda, Ayah dan Bunda bisa ngechat ya, atau misalkan bisa angkat tangan langsung. Nanti kita langsung video call-nya juga sama Ayah dan Bunda. Nah, di sini ada sebelum masuk ke video call nih, karena belum ada ya yang angkat tangan. Di sini kita bakal bacaan dulu dari chatnya ya. Di sini dari pertanyaannya dari Bunda Agustin Wulandari ya. Kak, saya punya anak 3 tahun, waktu kecil sampai umur 2,5 tahun ya, semuanya ngempeng. Apakah itu termasuk berlatih sensor pengecap? Baik. Saya ingin jawab satu-satu dulu ya Om ya. Oke, siap. Silakan Kak. Oke. Nah, jadi itu juga ketika anak empeng itu ada kecenderungan memang salah satu melatih sensor pengecapnya gitu ya. Ada salah satu kejadian yang dialami oleh sepupu saya, dia tuh kalau kemana-mana harus bawa empeng dan simbut. Sehingga disebutnya si anak pengut ya. Jadi kalau nggak ada peng atau nggak ada simbut, dianya tantrum atau nangis gitu ya. Tapi bisa jadi juga ini ada salah satu indikasi bahwa anak ini terlalu nyaman dengan benda-benda yang memang berkaitan pada hal pas oralnya tadi gitu. Jadi ketika misalkan anaknya ngemut peng di usia 2 tahun sampai 3 tahun, selama ibaratnya tidak melebihi batas, dan boleh kita langsung tanamkan mindset-nya bahwa ngempeng itu kalau terlalu lama khawatir berdampak jadi giginya ompong misalkan, atau nanti malu sama temennya gitu ya. Dia boleh ngempeng tapi hanya di rumah saja. Tapi dia berlatih, nanti minumnya boleh pakai gelas tapi yang ada moncongnya kayak gitu. Nah, jadi sedikit demi sedikit tetap empengnya kita persilahkan tapi dikurangi aja. Itu mungkin Om Irman jawabannya. Oke. Jadi memang ya bisa mengganggu pertumbuhan gigi juga ya, Kak, Iya. dari ngempeng yang berlebihan. Oke. Nah, di sini juga ada pertanyaan nih, Kak, yang berikutnya dari Yohan FR ya. Kalau anak lagi main gadget, terus kalau dipanggil harus berulang kali, itu sebenarnya karena si anak pura-pura gak dengar atau memang kalau dipanggil emang gak kedengeran gitu, Kak, katanya, Kak. Baik. Kalau misalkan anak laki-laki, memang kalau anak laki-laki itu dia akan berfokus sama satu objek yang sedang dia kerjakan. Ya, Oh maka iya. jangan heran kalau misalkan ibu memanggil suami, misalkan ayah, ayahnya lagi ngerjain sesuatu di depan laptopnya gitu ya, sehingga memanggilnya beberapa kali gitu ya, sehingga kalau anak laki-laki itu ketika memanggil memang konteksnya harus dialihkan dulu. Nah, jadi ketika misalkan gangguan pendengaran ini tidak selama anak yang dipanggil misalkan dede nggak ngaliuk gitu langsung bilang mah, itu tidak selalu dijudge anak ini mengalami gangguan pendengaran gitu ya. Tetapi ketika misalkan si anak ini lagi cenderung fokus sama satu objek atau suatu hal, terus kita panggil dia nggak connect, nah bisa jadi dia sedang fokus dengan benda yang sedang dia pergunakan atau dia mainkan. Sehingga treatmentnya adalah kita harus mendekati dulu si anak, terus si anak ini sentuh punaknya, kakak bentar, boleh nggak ayah ganggu dulu? Maaf ya, ayah ganggu kakak lagi main. Boleh nggak ayah minta tolong ambilkan sesuatu misalkan. Nah, jadi konteksnya harus dialihkan dulu. Gitu. Itu yang faktor yang pertama. Faktor yang kedua, ini gangguan pendengaran atau gangguan fokus, biasanya ada kecenderungan memanggil nama anak bukan nama aslinya. Nah, ini fun fact loh. Faktor menarik. Bisa kayak gitu juga ya, Kak ya? Ya, jadi ada keseringan yang mungkin sering terjadi dalam lingkungan sosial kita, misalkan nama anaknya Anissa gitu ya, dipanggilnya Ica gitu ya. Gitu. Nah, itu Kalau satu Ayang sisi. gimana, Kak? Hah? Kalau Ayang misalkan. Itu mah ke bebek kayaknya ya, Om Irman. Gitu. Jadi ketika misalkan memanggil nama anak bukan nama aslinya pun juga, itu bisa mempengaruhi faktor pemahaman anak sebagai self image-nya dia gitu. Jadi diri saya itu siapa sih sebetulnya, Ica atau Anissa gitu. Sehingga ketika dipanggil Nisa mungkin malah jangan connect karena enggaknya aku dipanggil Ica gitu. Sehingga dalam panggilan nama pun ini perlu di satu frekuensikan kalau bisa memanggil nama itu dengan nama aslinya saja. Karena saya yakin ayah dan bunda ketika memberikan nama kepada anak itu adalah suatu doa yang bisa kita ucap berulang kali dalam sehari gitu.
secara tidak langsung ketika misalkan kita punya anak namanya Syifa, misalkan ya, Syifa itu kan artinya penyembuh atau obat gitu ya. Apalagi ketika kita memberikan penjelasan dari nama anak itu, misalkan kakak, tahu nggak kenapa ayah memberikan nama kamu Syifa? Ayah ingin kamu jadi dokter. Syifa itu artinya penyembuh atau pengobat. Gitu. Sehingga ketika ayah memanggil Syifa dengan sebutan Syifa, siapa tahu nanti Syifa itu tergugah hatinya untuk jadi seorang bidan atau seorang dokter gitu. Jadi panggilan nama juga itu akan sangat berpengaruh pada fokus pada anak-anak. Seperti itu mungkin Om. Oke, siap. Buat ayah dan bunda ya, sekali lagi saya persilahkan untuk bertanya. Silahkan ayah dan bunda bertanya, boleh via chat di aplikasi atau misalkan raise hand ya, angkat tangannya di aplikasinya juga. Biar nanti bisa ditanyakan langsung ke narasumber ya, ke Kak Dandi langsung. Nah ini Kak, ini udah ada lagi nih yang bertanya nih. Ya. Pertanyaannya ini dari Lucky GN ya. Mm-mm. Kak, jika anak kelas 4 masih mabok naik mobil di perjalanan, apakah ada gangguan? Nah, ketika anak kelas 4 masih suka mabuk di perjalanan, Dia juga itu masih bisa mabok jadi padahal kalau di belakang. Oke. Nah, itu bisa jadi di gangguan vestibularnya juga. Dan poin nomor 7 tadi. Sehingga untuk anak-anak yang kelas 4 kayak gitu, itu harus banyak berlatih keseimbangan. Misalkan contoh berdiri dengan satu kaki gitu ya, tetapi dengan intensitas waktu yang berbeda-beda. Misalkan kita tes, yuk Kak, berdiri satu kaki dengan waktu 1 menit gitu ya. Ketika misalkan udah 1 menit dia udah baik, kita boleh tingkatkan intensitas waktunya menjadi 2 menit atau mungkin 5 menit. Seperti itu gitu. Jadi pada intinya ayah, bunda atau ayah di sini yang bertanya, nanti ayah dan bunda bisa searching lebih jauh kegiatan-kegiatan untuk merangsang terapi indera vestibular pada anak-anak. Jadi salah satunya adalah melatih keseimbangan, itu intinya. Oke, Iya. siap ya. Makasih Kak. Nah, di sini udah Oke. ada lagi nih yang bertanya nih. Nah, ini kayaknya nih nyambung banget ya, karena mungkin ada beberapa anak yang memang ditanganin sama Kak Dandi langsung. Di sini pertanyaannya nyambungnya dari pertanyaan Bunda Siska Ayu Agustin nih. Kak, untuk Ya, anak-anak yang speech delay bagaimana penanganannya? baik. Untuk space delay sendiri, sebetulnya ada red flag tertentu ya. Kalau misalkan anak usianya masih 1 tahun, misalkan itu belum termasuk space delay. Tapi kalau misalkan anak udah 3 tahun ke atas, secara kemampuan komunikasinya terhambat atau belum berkembang, lalu Bunda sudah memeriksakan ke dokter tumbuh kembang anak dan didiagnosis speech delay, baru kita harus melakukan tindakan lebih jauh. Nah, terapinya seperti apa? Inti dari speech delay ini adalah kebutuhan anak untuk dirangsang stimulasi bagian organ pada mulut, gitu. Ya. Ya. Nah, apa saja yang perlu kita lakukan nih? Yang pertama adalah ini, melenturkan rahangnya. Nah, bagaimana Rahang ya. kegiatannya? Contoh, di rumah Bunda bisa lakukan kegiatan yang banyak meniup. Meniup balon, Oh ya. lilin gitu ya, atau meniup kertas gitu. Nah, saya tuh gini, kalau saya lagi ngeterapi anak speech delay, saya tuh suka pakai bola pingpong. Nah, bola pingpong kan ringan dan kecil ya. Oh Terus ya. saya bikin tracknya boleh pakai, kalau saya tuh pakai Uno block gitu ya, Uno Stako, dibikin kayak track, terus saya kasih bulak belok gitu ya, si tracknya itu, terus nanti si bolanya saya simpan di tick start, terus anak suruh niup sampai ke titik finishnya Oh iya. gitu. Bisa-bisa. Nah, di situ anak niup. Nah, terus dikasih bulak belok kenapa? Tujuan untuk melatih indera visualnya dia, koordinasi antara visual dengan organ rahangnya dia. Di situ. Jadi dia niup. Nah, itu untuk melemaskan pada organ rahang si anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, terapinya senam lidah. Lidah itu kan bagian juga dari organ untuk anak lancar bicara ya. Nah, nanti ayah bunda bisa tempel makanan sekitar mulut si anak. Boleh coklat atau madu silahkan, atau susu silahkan. Terus anak suruh jilatin makanan sekitar lidahnya itu, sekitar mulutnya. Gitu. Izin saya contohkan ya. Misalkan udah tempel makanannya. Yuk Kak, jilatin makanan yang udah tempel di mulut kamu. Misalkan contoh kayak gini. Nah, itu kesenam lidahnya. Gitu. Terus nanti ini juga perlu latihan kayak semacam pembukaan vokal. Contoh kayak misalkan anak speech delay, kita belajar ngomong A, tapi ngomongnya A, nggak cuma A doang, D ini A, tapi harus bukaan mulutnya lebar. Ini A,
ini B, ini C. Nah, jadi di satu sisi anak melihat melihat bukaan mulut kita. Ketika mengucapkan huruf itu, si mulut kitanya harus jelas pengucapannya seperti apa. Gitu, supaya indera pendengarannya bekerja dengan baik, ditambah indera visual juga dia memahami bagaimana gerakan dari mulut si tutornya atau si terapisnya itu sendiri. Seperti itu. Nah, terus nanti ayah bunda juga bisa lakukan terapi di rumah dengan menyikat lidah si anak, pakai sikat lidah. Sikat lidah dan sikat gigi. Ya, tapi yang bulunya lembut. Nah, ayah bunda bisa komunikasikan kayak gini. Misalkan Dedek, udah bunda sikatin giginya ya. Nah, sekarang Dedek kan sudah makan. Bukan hanya kuman yang nempel di gigi harus dibersihkan. Tapi kuman yang nempel di lidah pun harus dibersihkan. Coba Dedek keluarkan lidahnya, bunda mau sikatin. Disikat. Gitu. Nah, ini alhamdulillah dengan ikhtiar ini salah satu klien saya yang mengalami ADHD, dia tuh ada komorbidnya juga, salah satu speech delay. Nah, dengan terapi ini alhamdulillah syariatnya ya Om Irman ya, dan kita sebagai manusia hanya berikhtiar saja. Allah yang memberikan hasil mah, dengan ikhtiar ini alhamdulillah sekarang perkembangan komunikasinya Baceo lancar ngomongnya. Gitu ya. Nah, itu mungkin jawaban yang bisa membantu untuk terapi speech delay, dan alangkah baiknya dibawa ke terapis terdekat supaya mendapatkan penanganan yang lebih intensif. Itu mungkin. Siap. Nah, di sini udah ada yang resen ya. Buat Bunda Lestari, silakan Bunda dibuka dulu videonya atau misalkan mic-nya juga biar nanti nggak ke-mute. Ya, Assalamualaikum. Siap. Silakan Bunda. Langsung silakan. Ya. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya saya bisa bergabung bersama pemateri yang luar biasa dan moderator yang sangat aktif. Saya ingin diberi penjelasan sedikit jelasnya bahaya anak kalau terlalu lama main gadget deh. Atau misalkan ada treat supaya sehari itu berapa menit, apa berapa jam kita, karena susah dihindari juga kan ya Ayah. Saya coba untuk ngasih nih ke anak, ayo kamu sehari itu 2 jam, setengah jam saya atur gitu, tapi tetap susah. Tapi berhubung sekarang ada bapaknya, jadi saya pengen kayaknya lebih valid mungkin informasinya kalau Ayah menjelaskan bahayanya gadget buat anak itu apa. Baik, usianya berapa tahun Bunda? 7 tahun. Oke. Screen time itu ya. Screen time atau bermain gadget. Ya, sama-sama Bunda. Mohon untuk bantu jawab ya. Waalaikumsalam. Nah, ini pertanyaan yang memang banyak dialami oleh kebanyakan orang tua ya Om ya, masalah dengan gadget gitu ya. Sebetulnya sudah dibahas gitu ya. Masalah nasional gitu. Sebetulnya sudah dibahas pada waktu sama Kang Samsu ya. Nanti Ayah atau Bunda apabila ingin mendapatkan penjelasan lebih jauh terkait dengan bagaimana penanganan gadget, bisa dicek YouTube di Dirsa Consulting, di situ ada ya. Namun di sini izin untuk saya sharing bagaimana cara untuk membatasi screen time atau menangani anak-anak yang sudah addict dengan gadget. Satu sisi memang harus kompak antara ayah dan bundanya gitu. Kenapa? Karena gini, ketika gadget berlebihan, satu sisi itu akan meningkatkan tantrum pada anak. Jadi emosionalnya akan cenderung lebih tinggi gitu ya dibandingkan anak yang jarang bermain handphone. Karena gini, anak-anak yang bermain handphone juga ini bisa berdampak anaknya suka ngebosi atau jadi malas. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena saya lihat langsung, Bunda maaf ya. Saya juga pegang anak, kebetulan saya les dan juga saya ke terapi juga. Ada anak yang suka ngebosi. Dia tuh kalau lagi main handphone, nggak bisa diganggu, dia fokus gini. Terus kalau dia minum, Bi, aku minum. Bi, aku mau makan. Masya Allah, ini PR banget bagi saya gitu ya, bagaimana treatmentnya gitu kan. Nah, hal-hal ini memang perlu untuk kita antisipasi. Jadi yang kedua dia jadi suka ngebosi. Yang ketiga, otomatis secara kepenglihatan juga akan terganggu gitu. Kenapa? Saya bilang kayak gini, ada saudara saya juga yang dia tuh masih kecil suka udah pakai kacamata. Dan dia minus. Karena dia pas lagi main handphone suka sambil tiduran gitu, atau sambil orang sana bilang kayak ngedepong gitu ya, tengkurap gitu. Nah, itu juga tidak bagus. Kenapa? Karena secara tidak langsung saya kurang begitu paham ya efek dari sinar handphone yang dipaparkan ke mata kita itu dapat seperti apa gitu. Sehingga dalam beberapa penanganan ayah bunda bisa lakukan terapi yang pertama gini, untuk anak usia 7 tahun maksimal justru 1 jam loh Bunda. Gitu ya. Dan 1 jam ini bagusnya itu dibagi beberapa kloter. 15 menit, 15 menit, 15 menit, 15 menit. Gitu. Bisa dibagi 4 kloter seperti itu. Dan tentunya dalam menangani anak bermain gadget,
itu bukan hanya si anak disuruh nggak boleh main handphone, tapi kita juga nih, kita juga harus berhenti handphonenya. Kenapa? Karena gini. Yang agak sulit tuh Kak. Betul. Nah, kalau saya lagi libur kerja Sabtu Minggu gitu ya, saya tuh fokus dengan salah seorang anak, itu kurang lebih saya hampir 6 jam nggak pegang handphone. Pas buka handphone, itu berebet, aduh ini pesan WhatsApp belum saya balas. Tapi kenapa? Saya nggak balas dulu. Kenapa? Karena saya hari ini fokus dengan anak. Di situ. Dengan salah seorang anak maksudnya di situ ya. Nah, di situ permainan-permainan bisa bunda ayah lakukan. Contohnya apa? Kalau saya tuh sering kayak sederhana aja. Yuk kita main sweet. Gitu. Itu juga permainan yang bisa ibaratnya mengalihkan anak dari gadget kepada kegiatan lebih positif. Gitu. Jadi usahakan kita juga ketika melarang anak bermain gadget, kita juga handphonenya disimpan. Gitu ya, sebisa mungkin itu. Terus harus kompak antara ibu dan ayahnya. Jadi jangan sampai ketika anak misalkan ibunya udah betul-betul, oke, batasnya sejam. Walaupun dia nangis, ngambek, marah, itu biarkan saja. Kenapa? Karena ketika dia tantrum, dia itu sebetulnya sedang merajuk. Dia sedang menggunakan senjata yang dia miliki agar apa yang diinginkannya bisa diberikan gitu. Ketika dia misalkan berhasil dengan nangis itu, ayah atau ibunya memberikan, nanti khawatir dia akan mengulang kembali nangisnya di kemudian hari pada satu keinginan tertentu seperti itu. Sehingga perlu ada kerjasama antara orang tua, ibu dan ayahnya. Dan ini selanjutnya mungkin ini adalah hal yang baru ya. Ada namanya rumus 20 20 20. Itu apa maksudnya, Adandi? Jadi gini, 20 yang pertama itu, kalau untuk orang dewasa, kayak mengerjakan sesuatu depan laptop, itu kan screen time terus ya. Nah, itu mata lelah, itu saya rasakan juga. 20 yang pertama itu, setiap 20 menit, itu kita jeda. Berhenti dulu melihat laptop, ataupun layar handphone. Gitu. Terus, 20 yang keduanya apa, Dandi? 20 yang kedua ini adalah durasi waktu, selama 20 detik. Jadi 20 detik, kita tidak melihat handphone ataupun laptop. Itu jedanya. Terus 20 yang ketiga adalah mata kita harus melihat lebih jauh, sejauh jarak kurang lebih 20 meter. Entah misalkan Bunda keluar rumah, misalkan ke depan gang atau ke halaman ya, dengan melihat jarak kurang lebih sejauh 20 meter. Nah, itu terapi supaya apa? Mata kita bisa kembali rileks. Jadi rumusnya 20 20 20. 20 yang pertama adalah selang 20 menit kita break dulu selama 20 detik untuk melihat 20 meter jarak dari tempat kita berdiri untuk melihat sesuatu di luar sana. Itu mungkin terapi tambahan supaya mata kita tetap sehat. Itu mungkin Om Irman. Oke, siap. Ya, jadi Ya, rumusnya 20 20 20 ya. betul. Oke, siap. Nah, ini pertanyaan terakhir mungkin Kak Dandi. Kak Boleh. izin bertanya dari Novarina ya, Bunda Novarina. Kak izin bertanya bagaimana caranya melatih agar anak tidak tergantung sama gadgetnya terus-menerus. Nah, sebenarnya udah dijawab ya, Kak Bunda. Betul. Dan jawaban sudah terjawab barusan dengan pertanyaan yang sama di Bunda Lestari sebetulnya. Gitu Oke. ya. Jadi buat ayah dan bunda nih, kalau misalkan memang masalah buat di gadgetnya di sini memang itu masalah nasional ya, yang seperti sering kita bilang, bunda bisa cek di YouTube-nya juga mungkin ya. Oke, mungkin Kak Dandi, kita udah mulai masuk ke penghujung acara, tinggal 4 menit lagi. Terima kasih nih Kak Dandi udah mau repot menyempatkan diri ya untuk di pertemuan Juminar malam ini. Semoga menjadi amal Kak Dandi buat nanti ya. Oke, siap. Kak Dandi, terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih Ayah dan Bunda. Mohon maaf ada kurang-kurangnya ya. Sehat untuk semuanya. Terima kasih Kak Dandi. Sama-sama Bunda. Bernuhun. Iya, sami-sami Ibu. Oke, nih. Alhamdulillah ya kita udah masuk penghujung acara nih ya. Terima kasih Kak Dandi. Sama-sama Bun. Sama-sama Bun. Ya, udah ada tepuk tangan tuh dari Bunda Lestari juga. Ya. Alhamdulillah acara malam ini terlaksana dengan lancar ya. Dan kita sudah mengetahui macam-macam gangguan sensori ya. Gangguan sensori pada peraba, pendengaran, penglihatan, pengecap, pencium, dan lain-lainnya juga ya. Bahkan tadi juga ada tambahan tuh rumusnya itu adalah 20 20 20 ya. 20 menit jeda untuk 20 detik melihat jarak yang 20 meter jauhnya ya. Nah,
saya akan kasih nih bocoran buat tema minggu depannya juga ya. Temanya menarik nih, ya. Plus kita bakal nostalgia. Nostalgia ya. Nostalgianya tentang apa nih ya? Oke, sebentar. Saya izin share ya sebentar. Temanya ini menarik banget nih soalnya nih. Kita share screen. Oh, iya. Ya, share screen-nya. Nah, udah ada Om. Nah, langsung Kelebihan. kelebihan. Sebentar. Nah, temanya ini adalah anugerah terindah yang aku miliki ya. Kayaknya nih Kak Samsul udah terinspirasi dengan lagu Cell on Seven ya. Makanya materinya seperti ini ya. Nah, materi apa nih? Seperti Juminarnya buat depan, jangan lupa di save di kalender ya. Ayah dan bunda biar nanti nggak ketinggalan acaranya. Karena buat dari temanya aja udah mau masuk ke nostalgia, otomatis bahasanya juga pasti bakal menarik juga ya. Nah, ayah dan bunda jangan lupa juga untuk follow media sosial kita di YouTube ya. Bahkan buat di YouTube di sini juga silahkan ayah dan bunda itu subscribe, please klik loncengnya ya, biar nanti bunda ayah dan bunda mendapatkan notifikasi untuk video yang baru ya. Video yang barunya rekaman yang malam ini. Terus nanti juga ya dan bunda silahkan cek di IG kita, di follow juga, biar nanti bunda bisa mendapatkan informasi-informasi tambahan ya terkait kegiatan-kegiatan atau agenda di Desa Consulting ini. Oke, mungkin itu yang bisa kami sajikan ya. Terima kasih kepada semua peserta yang telah mengikuti acara Zuminar kali ini. Kami berharap acara ini memberikan manfaat dan pengetahuan bagi ayah dan bunda ya. Jangan ragu untuk mengikuti acara serupa di masa yang akan datang bersama Dirsa Consulting. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Saya izin pamit, Irman Solehudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.